Saudara, desakan agar Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani nonaktif tidak juga surut. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah angkat bicara dengan menyatakan bahwa hal itu tidak diatur dalam undang-undang. Bahkan setibanya di tanah air, Presiden langsung melakukan kajian atas desakan penonaktifan itu. Desakan agar Budiono dan Sri Mulyani nonaktif kali ini datang juga dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga merupakan putri dari Megawati Soekarno Putri. Tiba di tanah air Minggu pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar rapat terbatas dengan para menterinya dan Wakil Presiden Budiono. Selain membahas hasil KTT Perubahan Iklim, rapat juga membahas himbauan Pansus Senturi yang menuntut Wapres dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat menegaskan himbauan Pansus Senturi tidak relevan dengan proses politik penyelesaian skandal Senturi. Tidak ada relevansinya soal-soal yang berkaitan dengan itu. Dan Menteri Keuangan harus fokus bekerja. Ya, kita tentu tim ekonomi solid. Dan tim ekonomi solid dan Menteri Keuangan sangat diperlukan ya untuk katakanlah menyelesaikan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional kita. Jadi opsi nonaktif tidak ada ya Pak ya? Oh tidak, itu bukan opsi. Sebelumnya di Denmark, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak tegas permintaan Pansus Senturi yang menuntut penonaktifan Wapres Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya, tuntutan itu tidak diatur dalam undang-undang. Baik Wakil Presiden maupun Menteri Keuangan tidak perlu berstatus nonaktif. Tidak perlu berhenti atau diberhentikan. Dengan catatan, sekali lagi, kedua embanan tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap SBY tidak menyalahgunakan undang-undang untuk mengintervensi kasus yang diduga melibatkan Budiono dan Sri Mulyani itu. Dalam proses yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih aturan-aturan dalam menjalani prosesnya, sebaiknya memang Pak Budiono dan Sri Mulyani bisa nonaktif untuk sementara dari jabatannya. Anggota Pansus Senturi lainnya dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar pun mempertanyakan, bisakah para pejabat termasuk Wakil Presiden dan Menteri Keuangan bekerja di tengah kasus yang mereka hadapi. Rencananya Pansus Senturi akan memanggil Wakil Presiden Budiono yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kita beralih sejenak ke Papua, Saudara. Memasuki hari kelima kematian, kapan jenazah Kelly Kualik dimakamkan belum terjawab. Para tokoh adat, kepala suku dan muspida setempat belum bersepakat soal waktu dan prosesi pemakaman untuk pimpinan organisasi Papua Merdeka itu. Ratusan warga sampai kini masih menunggu di gedung DPRD Kabupaten Mimika. Sudah hampir sepekan jenazah Kelly Kualik berada di peti mati, namun kepastian pemakamannya masih misteri. Upaya penetapan waktu dan prosesi pemakaman yang dilakukan sejumlah tokoh adat malah berbuntut ricuh. Para tokoh adat dan muspida di Timika tampaknya harus mengambil inisiatif. Kesepakatan para kepala suku, tokoh adat, muspida dan LSM harus segera dicarikan titik temu. Karena jenazah pimpinan OPM Kelly Kualik tidak bisa menunggu lama. Apabila dibiarkan, bukan mustahil melahirkan kerawanan baru. Spanduk-spanduk yang muncul menunjukkan anasir separatisme sangat menonjol. Tewasnya Kelly Kualik memang bermakna ganda. Bagi aparat, Kelly Kualik adalah pimpinan OPM yang dinilai bertanggung jawab terhadap berbagai gangguan keamanan di Tembagapura. Sementara bagi warga setempat, mungkin saja Kelly Kualik dianggap pejuang. Faktanya hingga kini ratusan warga masih berada di gedung DPRD Kabupaten Mimika, tempat jenazah Kelly Kualik disemayamkan. Kapan dan bagaimana prosesi pemakaman Kelly Kualik? Yang pasti, bumi Cendrawasih harus tetap damai. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua.
Penembakan Muksin Abdullah, korban penembakan di perbatasan Indonesia Papua Nugini siang tadi dimakamkan di pemakaman umum AB Pantai Jayapura. Sementara satu korban luka lainnya yang bernama Fadli Sagaf hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Muksin Abdullah adalah korban meninggal yang tertembak di Wutung, perbatasan Indonesia Papua Nugini. Pelaku diduga sebagai anggota gerakan pengacau keamanan yang melarikan diri ke wilayah Papua Nugini. Korban tewas karena luka tembak di 3 bagian tubuhnya. Pemakaman korban diantar keluarga. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum. Sementara satu korban luka, Fadli Sagaf, masih dirawat